Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang negara Indonesia sebagai negara maritim, agraris, dan kepulauan. Baik, materi yang pertama yaitu tentang negara maritim akan disampaikan oleh Teh Maharani dan Teh Dian. Pengertian negara maritim. Negara maritim adalah julukan bagi negara yang sebagian besar wilayahnya berupa perairan. Namun, secara umum, negara maritim adalah negara yang bermanfaat secara optimal wilayah lautannya konteks perairan. Negara maritim adalah negara yang bergerak pada sektor perairan. Negara-negara maritim memiliki pasokan air yang melimpah. Secara sederhana, negara maritim adalah suatu negara yang memiliki daerah teritorial lautnya sangat luas. Biasanya, perairan yang ada di sebuah negara maritim adalah luasnya selebihi daratan. Sebagai orang berpendapat bahwa negara maritim adalah negara yang memiliki banyak pulau. Beberapa negara yang termasuk negara maritim adalah Indonesia, Kanada, Jepang, dan lain-lainnya. Ciri-ciri negara maritim. Ciri-ciri negara maritim yang pertama adalah negara maritim memiliki wilayah perairan yang lebih banyak. Wilayah perairan atau lautnya memiliki luas sekitar 2 atau 3 wilayah daratannya. Yang kedua, ciri negara maritim adalah memiliki banyak pulau yang dikelilingi oleh laut atau perairan. Yang ketiga, ciri negara maritim adalah memiliki sumber daya alam di bidang kelautan yang besar. Sumber daya alam ini dapat menyangkut mineral, pangan, dan lain-lainnya. Ciri negara maritim yang keempat atau yang terakhir yaitu negara maritim sebagian besar masyarakatnya bekerja pada bidang sektor bahari, yaitu seperti nelayan yang mencari ikan di laut. Pilar penyangga negara maritim. Ada beberapa pilar yang menjadi penyangga negara maritim. Hal ini karena negara maritim berada pada kondisi alam dan budaya. Unsur-unsur yang menjadi pilar penyangga maritim adalah sebagai berikut. 1. Sistem politik. Sistem politik dibutuhkan supaya menjamin keutuhan. Keutuhan semua wilayah kepulauan di Indonesia adalah hal yang penting, mengingat Indonesia adalah negara kesatuan. 2. Sistem pertahanan dan keamanan. Sistem ini digunakan untuk menjamin kedaulatan negara. 3. Sistem ekonomi. Sistem ekonomi yang kuat diharapkan supaya dapat meningkatkan sistem perdagangan. 4. Sistem sosial dan budaya. Sistem ini harus dijunjung tinggi harkat dan martabat masyarakat. Kegiatan ekonomi negara maritim, yaitu menyediakan jasa penyeberangan kapal antar pulau dan antar negara, industri pembuatan kapal laut, industri reparasi kapal, industri logistik pengiriman barang melalui jalur laut, aktivitas perekonomian pelabuhan, tol laut, jasa navigasi kapal, terminal peti kemas, jasa pergudangan laut, dan industri pembuatan senjata dan kapal perang. Yang selanjutnya yaitu materi tentang negara agraris yang akan disampaikan oleh Teh Ajeng dan saya sendiri. Yang kedua, negara agraris. Pengertian negara agraris. Negara agraris adalah negara yang menjadikan sektor pertanian sebagai sumber daya paling utama. Sektor ini memiliki peran yang begitu signifikan untuk masyarakat. Meski sektor lain telah mengadaptasi konsep yang lebih modern, pertanian sampai saat ini masih menjadi sektor yang mendominasi mata pencaharian mayoritas penduduk Indonesia. Julukan Indonesia sebagai negara agraris pastinya berkat perpaduan antara banyak faktor. Sebut saja ketersediaan lahan, tanah yang sangat subur, hingga dukungan cuaca dan iklim yang begitu teratur sehingga perkembangan sektor pertanian pun berjalan lebih optimal. Konsep negara agraris. Konsep-konsep tentang negara agraris secara sadar ataupun tidak sadar telah ditanamkan sejak usia dini. Indonesia adalah gambaran negeri yang subur makmur.
Gemah Ripah Lojinawi, tongkat ditanam tumbuh jadi pohon. Sejak zaman Orde Baru, terutama buku-buku pelajaran di sekolah dari tingkat 1 sekolah dasar hampir selalu menampilkan ilustrasi sapi sedang membajak sawah, petani sedang mencangkul tanah, wati sedang berkebun, desaku yang permai, dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah keuntungan sebagai negara agraris. Yang pertama, lebih mudah mendapatkan hasil pertanian. Yang kedua, lebih mudah mewujudkan ketahanan pangan. Yang ketiga, terhindar dari ancaman krisis pangan. Yang keempat, lebih membantu mewujudkan kesejahteraan penduduk karena mampu menyerap produk. Yang kelima, membuka lapangan kerja baru di bidang pertanian yang lebih mudah, baik tradisional maupun modern. Yang keenam, sektor pertanian yang kuat menjadi modal besar untuk bersaing secara global. Dan yang terakhir adalah memungkinkan untuk bisa menjadi sumber kekuatan pangan di seluruh dunia. Sebagai negara agraris tentunya memiliki beberapa tantangan. Yang pertama, dibutuhkan modal yang besar untuk pengembangan. Yang kedua, teknologi yang digunakan bisa dibilang sudah lawas sehingga tentunya dibutuhkan pembaruan pada banyak hal. Yang ketiga, kesulitan perluasan lahan sehingga hanya bisa dilakukan optimalisasi. Yang keempat, adanya kesulitan pendistribusian ke ranah internasional meski memiliki peluang yang besar. Dan yang terakhir adalah wajib dilakukan pembibitan unggul untuk semua jenis tanaman. Dan yang terakhir adalah tentang negara kepulauan yang akan disampaikan oleh Teh Yanti. Pengertian pulau dan kepulauan. Dari lirik lagu dari Sabang sampai Merauke, dari bait lagu tersebut disyaratkan bahwa negara Indonesia terdiri dari rangkaian pulau-pulau yang disambung menjadi satu oleh lautan kita. Dengan demikian, maka Indonesia merupakan negara yang banyak memiliki pulau-pulau yang dimulai dari Sabang sampai Merauke dan dikenal dengan negara kepulauan. Negara kepulauan merupakan negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. UNCLOS 1982. Pulau adalah daerah daratan yang terbentuk secara alamiah dikelilingi oleh air dan yang berada di atas permukaan air pada waktu air pasang. Sedangkan kepulauan adalah suatu gugusan pulau terdiri bagian pulau dan perairan di antara pulau-pulau tersebut dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lainnya itu merupakan satu kesatuan geografi, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Negara kepulauan dalam wawasan Nusantara. Masalah-masalah teritorial. Masalah-masalah teritorial Indonesia yang terjadi pada umumnya menyangkut beberapa hal berikut. Yang pertama adalah pembinaan wilayah untuk menciptakan ketahanan nasional yang maksimal dan efektif. Yang kedua, faktor kesejahteraan dan keamanan. Yang ketiga, pembinaan teritorial yang dititik beratkan pada penyusunan potensi hankam. Bila masalah-masalah yang timbul dari beberapa faktor di atas dapat diatasi dengan baik oleh bangsa Indonesia, maka akan tercapailah suatu keadaan yang dinamakan ketahanan nasional. Untuk mencapai keadaan tersebut, terdapat suatu prosedur yang dinamakan geostrategi. Secara umum, geostrategi merupakan upaya untuk memperkuat ketahanan di berbagai bidang, yaitu bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, kehidupan, beragama, dan pembangunan. B. Wawasan Nusantara. Sebagai negara kepulauan yang luas, bangsa Indonesia beranggapan bahwa laut yang dimilikinya merupakan sarana penghubung pulau, bukan pemisah. Sehingga, walaupun terpisah-pisah, 18 bangsa Indonesia tetap menganggap negaranya sebagai satu kesatuan utuh yang terdiri dari tanah dan air, sehingga lazim disebut sebagai tanah air. Tujuan dari wawasan Nusantara dibagi menjadi dua tujuan, yaitu tujuan nasional dan tujuan ke dalam tujuan nasional. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.